Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tartem, rezeki lancar, insya Allah berkah. Amin. Malam hari ini saya kedatangan tamu dari saudara kami dari Lombok yang dulu pernah jadi guide di Mekah ya. Ya. Waktu saya umroh tempo hari, beliau yang mengantar, Ustadz Akiki asli dari Lombok. Malam hari ini main ke tempat kediaman kami, kediaman Ustadz Agus. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya malam hari ini. Nah, coba kita mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu pengalaman selama beliau bertugas di Mekah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa saling bersilaturahmi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang sekali bisa jumpa kembali dengan para jamaah yang waktu itu saya menjadi mutawif atau guide selama berada di Mekah maupun di Madinah. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa karena bisa menambah saudara, bisa mempererat hubungan ukhuwah al-Islamiyah di antara sesama umat muslim, terlebih-lebih ketika kita berjumpa di tanah yang mulia, yaitu di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Jadi alhamdulillah selama saya di Mekah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman dari ujung timur sampai ujung barat, kita bisa berjumpa dengan banyak orang di sana. Yang paling nggak enak gitu pengalaman apa itu? Yang paling nggak enak gitu. Yang paling gak enak yaitu selama di sana adalah tidak bisa melayani jamaah secara maksimal. Bukan. Ya, Bukan. ya. Insya Allah kemarin kan waktu kita dikawal juga kemana-mana enjoy aja, enak, alhamdulillah. Dan selama di sana kita kan nggak ada halangan apa-apa tuh. Alhamdulillah. Baik mau mengambil mikot di Tanaim, terus di Jarona. Jarona. Ya alhamdulillah, terus sampai pergi lagi ke tempat malam hari ke tempat Habib Rizik. Ternyata supir taksinya nyasar. Karena disuruh belok kanan dia parku belok kiri, jadi akhirnya nggak ketemu. Jadi nggak ketemu. Tapi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Berdua ketemu ya. ya, dengan Habib Rizik, dan ada juga Kiai Ahmad. Alhamdulillah bisa bertemu ya. Gimana? Ustadz Agus, kalau barangkali ada pertanyaan yang selama Ustadz Hakiki selama di Jakarta, selama di kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan coba ditanya-tanya apa kira-kira yang apa menyentuh di hati gitu. Siap. Alhamdulillah sebenarnya kita atas nama jamaah itu mendapatkan bimbingan dan pelayanan dari Ustadz Hakiki itu tamam mi'ah bimi'ah. Sempurna, alhamdulillah kita diberikan servis yang bagus sehingga kita bisa menziarahi beraneka ragam macam tempat yang bersejarah. Ada beberapa pertanyaan itu Ustadz, bagaimana kiat-kiat supaya kita itu bisa ditakdirkan karatan ba'da karatin sanatan ba'da sanatin, biar bisa kita kesono minimal tiap tahun gitu Pak Ji ya. Gimana itu coba Ustadz ininya? Kiat-kiatnya di Ustadz ini. Jadi yang pertama, kalau kita ingin tetap berziarah ke Makkah maupun di Madinah, yaitu yang pertama adalah kita punya niat. Nah, di samping niat harus ada berdoa. Nah, apalagi ketika kita lagi sholat, kita senantiasa untuk minta untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah yang sering saya minta waktu itu sebelum saya diberangkatkan pergi menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang saya panjatkan waktunya. Terus dipanjatkan. Nah, akhirnya saya tidak menyangka bisa berada di Makkah Al-Mukarramah dalam waktu yang lumayan lama seperti itu. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nah, bagi para jamaah yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Mekah, hendaklah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita untuk
mengunjungi dua tanah suci yang dimana kita ketahui bersama bahwa pahala yang sangat besar yang akan kita dapatkan ketika kita berada di dua tanah suci tersebut. Gimana itu kesannya Kang Usep? Ustadz Ya, Usep, Ustadz Usep. bagaimana kesan kemarin selama Ikut rombongan ya, Datur. selama pengalaman di Mekah kemarin? Ya, alhamdulillah ya, seumur hidup memang saya baru pertama kali ke sana. Ya, pokoknya serasa dalam mimpi. Apalagi di depan Raudhah, di depan Ka'bah kita bisa beribadah dengan khusyuk di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana keadaan di sana sebelum ada musibah corona dan sesudah ada musibah corona. Bisa dijelaskan ceritanya, mungkin pengalaman sebelum ada corona. Nah, untuk saat ini bagaimana? Nah, jadi kita maklumi bersama bahwa sebelum terjadi peristiwa COVID-19 ini, kedua tanah suci itu tidak pernah sepi sama sekali. Tidak pernah sepi walaupun hanya 1 detik saja. Tidak pernah sepi. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian, apa yang terjadi setelah terjadinya COVID-19? Nah, ketika terjadi pertama kali di Cina, kemudian pemerintah Arab Saudi langsung meminta fatwa kepada para mufti yang di sana. Nah, para mufti tersebut memfatwakan bahwa harus lockdown. Jadi tidak boleh ada yang masuk sama sekali dari manapun. Jadi semuanya harus tetap tinggal di tempat masing-masing. Nah, semua tempat itu dijaga oleh tentara sambil membawa ini tembakan. Nah, ada pistol seperti saking ketatnya. Jadi semua yang namanya masjid di Arab Saudi semua tidak ada yang sholat jamaah. Semua sholat berjamaah ada di rumah masing-masing. Kalau ada yang keluar, dia sudah ada yang menjaga. Jadi kalau mau keluar, denda. Banyak dendanya. Sampai 3.000-an. Kalau nggak salah waktu itu. Real. Itu yang sanksi bagi orang yang melanggar ketika terjadi COVID-19 seperti itu. Jadi alhamdulillah itu lumayan lama sekali itu seperti itu. Dan adik-adik juga cerita bahwa bagaimana susahnya ketika hidup di sana ketika lockdown seperti itu. Iya kan, mau jajan, mau makan, mau jajan kan sulit untuk keluar karena dijaga aparat. Apalagi sampai bawa senjata begitu kan menakutkan buat kita. Berangkat ke sana sangat beruntung ya. Bisa Ya, waktu itu kita berangkat tahun berapa itu? Kita berangkat tahun 2018. 18. Iya, 18. Alhamdulillah masih belum ada corona, terus kita berjalan juga masih lancar. Dan aturan tahun ini Januari ini kemarin kan kita udah rencana kita mau berangkat ikut rombongan Ustadz Agus lagi. Allah belum mentakdirkan. Iya, ternyata ya belum bisa berangkat karena ada lockdown, ada COVID, jadi belum bisa berangkat. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya saya bisa ikut hadir ke sana lagi, bisa ikut umroh, mudah-mudahan dengan rombongan Ustadz Agus. Amin. Pokoknya kalau emang nggak ada batasan umur ini, saya cantumin aja gitu. Mudah-mudahan ongkosnya ada. Iya, siapa mudah-mudahan. Niat sih udah niat kencang. Siap. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya Ustadz Akiki mau berkunjung kemari memberi semangat gitu. Insya Allah mudah-mudahan syukur-syukur nanti kita waktu umroh bisa ketemu lagi di sana. Jadi kita bisa jalan lagi bareng gitu. Mudah-mudahan bisa. Bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang mau beribadah umroh bisa daftar ke Ustadz Agus. Siap. Saudara-saudara dulu yang melihat video saya ini, mudah-mudahan kalau ada niatan umroh bisa melalui Ustadz Agus dan bisa juga melalui jalur Kulon Rantaburo. Kalau nggak salah ikut travel apa Ustadz? Travel sendiri. Mudah-mudahan ini nanti langsung dipimpin langsung dengan Ustadz Agus. Makanya kenapa saya karena ingin berangkat lagi, karena di sini udah kayak saudara. Terus di sana kita numpang doanya tinggal ngaminin. Karena saya sendiri nggak bisa banyak baca doa, jadi
doanya numpang aja sama Ustadz, saya mah tinggal amin-amin aja. Ikut aja ya. Iya, waktu tawaf kita ada yang nuntun, sa'i ada yang nuntun. Nah kita tinggal ngaminin aja di belakang, mudah-mudahan. Enak dan aman. Dan besok juga rencana ini kalau bisa pergi, saya pengen tempat-tempat yang sejarah itu kita kunjungin gitu, biar lebih jelas dan kita bikin dokumen gitu. Kalau kemarin kan kita cuek-cuek aja, belum punya dokumen gitu. Belum punya keinginan. Mudah-mudahan barangkali ini dari Ustadz Agus ada pesan-pesan sambil ngiklanin siap. itu travel. Jadi begini Ustadz, kadang-kadang kita ketemu mentor, kadang-kadang ketemu kawan-kawan yang sering ya sedikit bercanda, sedikit humor gitu. Selagi masih ada Ka'bah di sana, pasti yang namanya bisnis umrah itu nggak bakalan rugi. Nah, apakah ini termasuk daripada salah satu kesombongan kita ini sebagai manusia yang biasa gitu? Akhirnya Allah tegur juga kan. Ternyata kan apa yang terjadi sekarang, coba menurut antum itu apa, gimana ini Ustaz? Nah, jadi kita sebagai manusia biasa sudah diperingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Nah, ini sempat terjadi pada waktu berapa abad yang lalu juga pernah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW, yaitu Ka'bah tidak ada yang mengunjungi, tidak ada yang mengelilingi. Itu juga yang terjadi kita temukan saat sekarang ini, yaitu wabah COVID-19 ini. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Jadi semua orang itu tidak boleh sombong. Ketika sombong maka Allah Subhanahu wa taala berikan sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan suatu penyakit sehingga apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, ini yang harus kita renungkan secara bersama. Nah, jadi pada para jamaah atau siapa saja, baik itu pihak travel maupun siapa saja yang terlibat dalam program ini, maka harus rendah hati, jangan sampai ada sedikit kesombongan. Inilah kenyataan yang kita temui saat ini. Jadi seperti itu. Baiklah, ini merupakan pertemuan yang berbahagia sekali, yang sangat tidak disangka-sangka juga. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita 2 tahun yang lalu kita berkumpul di tanah suci, baik di Mekah ataupun di Madinah, Allah pertemukan kembali dengan saudara kita yang berada di Tangerang ini, padahal beliau asalnya dari Lombok. Kemudian memang Allah pertemukan seperti yang dikatakan Ustadz Hakiki tadi, bahwasanya kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kesehatan kita. Allah jauhkan aneka ragam macam bahaya dan musibah, dan juga Allah segera sirnakan virus corona di negara kita dan juga di dunia, sehingga kita bisa berkehidupan secara normal kembali, dan juga terutama kita bisa beribadah umrah lagi, berziarah di makam Rasul, kita bisa ke Raudhah, ke Jabal Uhud, dan tempat-tempat yang mustajabah yang lainnya. Terima kasih atas kunjungannya dari Ustadz Hakiki. Itu adalah mutawif kita ketika kita berumrah di tahun 2018 bersama dengan Pak Haji Fatur, dengan Kang Usep dan jamaah yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Amin. Jadi tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas sambutannya, bincang-bincangnya, tukar pengalamannya dari Ustadz Agus, dari Ustadz Hakiki. Mudah-mudahan ini buat Pak Tertem, untuk keberkahan buat Pak Tertem. Kurang lebihnya saya minta maaf, Ustadz Hakiki, Ustadz Agus, Ustadz Usep. Jangan lupa like, komen, Pak Tertem, rezeki lancar, insya Allah berkah. Amin. Sudah. Subscribe.